Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas buku Clean Craftsmanship nih. Buku ini pesannya kuat banget. Coding itu bukan cuma soal logika, tapi ya sebuah keahlian profesional, butuh disiplin, standar, etika. Siap ya kita bongkar? Iya, tepat sekali. Buku ini tuh kayak, semacam panggilan gitu ya, buat para programmer, biar kita semua ningkatin standar profesionalisme kita. Apalagi kan software sekarang, wah ada di mana-mana, krusial banget. Jadi bukan cuma nulis kode biar jalan, tapi gimana caranya bangun sesuatu yang andal, berkelanjutan, yang bisa kita banggain lah. Fokusnya di kualitas kerja sehari-hari. Penulisnya sampai membandingkan kondisi software development sekarang ini kayak masa awal penerbangan. Potensinya gede, tapi risikonya juga gede kalau nggak disiplin. Oke, coba kita lihat disiplin kuncinya. Yang pertama banget nih, Test Driven Development, TDD. Ada 3 hukum TDD yang lumayan unik ya. 1. Jangan tulis kode produksi sebelum ada tes yang gagal. 2. Jangan nulis tes kebanyakan, cukup sampai gagal aja. 3. Jangan tulis kode produksi kebanyakan, cukup sampai tes tadi lulus. Kedengarannya agak muter-muter ya di awal. Haha, iya sih, kedengarannya emang gitu. Tapi coba bayangin ini mirip kayak, pembukuan double entry di akuntansi. Udah lama kan itu? Itu kan disiplin buat mastiin akurasi, keseimbangan. Nah, TDD ini mirip. Maksa kita mikirin suksesnya itu kayak apa sebelum mulai ngetik kode. Manfaatnya gede banget. Kode jadi lebih decoupled, komponennya nggak terlalu lengket satu sama lain. Terus dokumentasi level rendahnya otomatis ada dari tes itu sendiri. Siklus feedbacknya cepat banget. Dan yang paling penting, kita jadi, lebih pede gitu buat refactoring atau deploy. Karena ada tesnya. PD buat refactoring. Nah, ini nyambung nih. Jadi TDD ini kayak ngasih lampu hijau buat bersih-bersih kode sambil jalan gitu ya. Refactoring kan seni nyederhanain kode, tapi fungsinya nggak boleh berubah. Betul-betul. Tes dari TDD itu ibaratnya jaring pengaman kita lah. Makanya kita berani bongkar pasang, rapiin kode. Tujuannya simple, bikin kode lebih gampang dibaca manusia, bukan cuma mesin. Makanya di buku dibilang refactoring itu harus tanpa ampun, mercilessly. Maksudnya, jangan takut ubah struktur kalau emang bikin lebih jelas, asal tesnya aman, ijuh semua. Kayak ngurei berang kusut aja, pelan-pelan tapi pasti rapi. Teknik kayak extract method itu bantu banget bikin fungsi jadi kecil-kecil dan fokus. Oke. Jadi TDD buat dasarnya, refactoring buat ngerapihin terus-menerus, terus gimana soal desainnya, arsitekturnya gitu. Ada prinsip simple design sama mantra, iya gini ya, you ain't gonna need it. Ini kayak nahan diri biar nggak kebanyakan mikir fitur masa depan yang belum jelas gitu, biar nggak over-engineering. Ya, persis. Daripada nebak-nebak kebutuhan nanti, terus nambahin kerumitan sekarang, mending fokus ke yang dibutuhin saat ini aja. Ada 4 aturan simple design dari Kent Beck. Ini urut prioritasnya. 1. Yang paling penting, kode harus lulus semua tes. Ini fondasinya. 2. Kode harus sejelas mungkin maksudnya. Nama variabel, nama fungsi yang bagus, struktur logis. 3. Minimalkan duplikasi kode. Jangan ada copy-paste lah intinya. 4. Minimalkan ukurannya. Kelas kecil, metode kecil. Perhatiin deh, tes itu syarat pertama. Baru dari situ kita bisa rapihin pakai refactoring buat penuhi 3 aturan lainnya. Jadi ini semua nyambung ya. Bukan cuma soal teknis ngetik kode, tapi udah masuk ke ranah standar profesional. Sampai ada prinsip kerah kayak, jangan pernah kirim produk sampah, never ship ST. Wah, ini tegas banget soal kualitas. Tegas dan harus. Ini soal tanggung jawab kita sebagai profesional. Programmer itu perannya gede loh sekarang. Makanya ada prinsip etika utama, do no harm. Jangan bikin kode yang bisa bahaya. Bahayanya ini bisa macam-macam. Bisa fungsional, kayak kasus mobil Toyota yang akselerasinya nggak terkendali itu, disebut di buku juga sebagai contoh fatalnya software error. Tapi bisa juga bahaya struktural. Kode yang, berantakan, itu sebenarnya kode berbahaya. Sulit dipahami, sulit diubah, gampang bikin error baru nanti. Wah, itu poin bagus banget. Kode berantakan itu sama dengan kode berbahaya.
Berarti ini juga artinya kita harus berani bilang enggak gitu ya, kalau misalnya diminta cepet tapi ngorbanin kualitas. Harus berani. Profesionalisme itu ya termasuk di situ. Termasuk juga kita harus bisa nunjukin bukti kalau kode kita beneran jalan sesuai harapan. Dan bukti terbaiknya apa? Ya rangkaian tes otomatis yang lengkap tadi. Tanpa bukti itu, kita sebenarnya nggak tahu loh, ini produk aman atau nggak, bener atau nggak. Ini soal integritas. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, intinya itu kombinasi disiplin teknis yang ketat kayak TDD, refactoring, jalan bareng sama etos kerja profesional yang tinggi, tanggung jawab, fokus ke kualitas, dan integritas buat nggak menciptakan bahaya tadi. Persis. Dan ini makin penting loh, karena industri kita kan tumbuhnya cepet banget. Katanya jumlah programmer itu bisa 2 kali lipat tiap 5 tahun. Artinya apa? Separuh dari kita itu pengalamannya selalu di bawah 5 tahun. Relatif baru terus. Kalau nggak ada standar dan disiplin craftsmanship yang kuat kayak gini, ya kita bisa kejebak terus di ketidakberpengalaman dan bikin sistem yang rapuh. Bahaya kan? Nah, ini jadi pemikiran penutup buat Anda yang dengerin. Dengan tanggung jawab sebesar ini di pundak programmer sekarang, kira-kira langkah kecil apa nih dari prinsip craftsmanship ini yang bisa mulai Anda terapin besok? Di kerjaan atau pas lagi belajar mungkin. Sekecil apapun langkahnya, siapa tahu dampaknya bisa besar ya ke depannya.